seorang ibu di kota Semarang yang perbuatannya boleh dibilang tidak benar atau nggak benar bahasa gaulnya ya. Dia itu sudah mengetahui bahwa seorang perwira polisi ini yang bekerja di sebuah kantor institusi itu di Semarang, Jawa Tengah telah beristri. Namun si ibu ini, sebut saja nama samarannya atau inisialnya R ya. Dia berasal dari Demak dan dia mengenal sosok perwira ini di Semarang, Sendangguo, Kelurahan Sendangguo, Semarang. Nah, dia berperkenalan dengan si perwira polisi ini. Malum zaman itu belum ada handphone Android dan WA, sehingga kenalannya mungkin dengan cara surat-suratan ya. Kalau surat-suratan kan lama, kalau sekarang surat-suratan sudah nggak musim lagi. Harus nunggu berhari-hari lewat kantor pos, baru setelah datang dengan harap-harap hati yang deg-degan membaca surat itu, seperti lagunya siapa, Vina Chandrawinata ya, Surat Cintaku Yang Pertama gitu ya. Nah, lalu setelah berjalan sekian waktu, si ibu ini punya niat jahat, yaitu merebut si perwira polisi ini dari seorang ibu berinisial I di Kelurahan Sendangguo, Semarang. Lalu si ibu berinisial L yang kelakuannya boleh dibilang jahat ini menikah, yang mana setelah pernikahan dirinya dengan perwira polisi itu, yang pangkatnya tidak perlu saya sebut, berlangsung bertahun-tahun. Nah, namun ada hal lucu dari ibu berinisial R ini, dia lupa mensterilkan kandungannya, sehingga hamil mulu akhirnya punya anak sampai hampir 10, sehingga itu merepotkan dia karena kondisi ekonominya susah dan dia sampai terlilit hutang dan ditagih hutang hampir tiap hari. Dan jika setiap para penagih hutang itu menagihnya, selalu jawabannya dengan tangan hampa. Jawabannya hampa, tidak ada uang yang bisa dibayarkan. Akhirnya timbullah gegeran-gegeran atau keributan-keributan yang kita tahu. Jika di waktu-waktu tertentu atau di mana-mana, mungkin di media massa juga diberitakan, yaitu ada seorang yang atau orang yang nagih hutang, namun yang ditagih itu susah ditagih karena alasan tertentu, lalu yang ditagih itu digebuki atau dipukul atau dibunuh, dan itu viral di media. Dan anehnya, para penagih hutang yang banyak, yang jumlahnya lebih dari 5 orang itu, mungkin puluhan ya, tidak mengapa-apain si ibu ini. Berikut suaminya yang perwira polisi itu ditagih, datang ke situ, tidak mampu bayar, atau dalam bahasa Jawanya disemayani ya, nanti dulu ya, nanti dulu, dalam bahasa Indonesianya begitu. Besok-besok sini lagi, besok-besok sini lagi. Lalu begitu terus, besok ke situ tidak ada uang, besok ke situ tidak ada uang, sampai berkali-kali. Dan yang menagih seperti itu tidak hanya satu orang. Lalu si ibu ini dibenci banyak orang, termasuk tetangga-tetangganya. Tetangga-tetangganya pun mengetahui itu dari saudara-saudaranya yang tahu tentang perihal hutang piutang itu. Lalu virallah kelakuan bejat ibu berikut suaminya tersebut, yang mau berhutang namun tidak mau bayar hutang. Maklum, pada saat itu bank perkreditan rakyat belum marak seperti sekarang. Jika sekarang banyak bank perkreditan rakyat yang mana banknya bukan bank swasta, namun bank-bank, maksudnya bukan bank-bank negeri, tapi bank-bank swasta ya, semacam Bank A, Bank B, Bank C. Nggak perlu saya promosikan, nggak perlu
nggak perlu saya sebut ya. Dan itu karena pada waktu itu bank-bank seperti itu belum marak, sehingga berhutangnya dengan cara yang lain, yaitu menembusi seseorang dan pura-pura baik. Bos, saya pinjam duitnya bang, bos saya pinjam duitnya dong. Tanpa disadari yang mana jika pinjaman itu dalam jumlah banyak harus menggunakan jaminan. Namun orang yang dimintai bantuan untuk memberikan hutang ini seperti terhipnotis atau tergendam, sehingga walau berhutang banyak kepada dirinya tanpa jaminan pun juga oke saja. Pendek kata, si suami ibu berinisial R ini meninggal karena penyakit stroke. Namun saya belum dapat datanya tentang para penagih-penagih hutang atau orang-orang yang memiliki piutang pada ibu R ini. Alamat-alamatnya saya juga tidak punya data-datanya. Jika ada, saya bisa melakukan wawancara. Nah, dari hal yang bisa dipetik dari kejadian ini adalah jika kita punya hutang, kita harus berkewajiban membayarnya. Kita harus punya inisiatif untuk membayarnya, bukan malah ditagih ngeles sampai berkali-kali. Apapun yang kita miliki seperti benda, entah tanah, entah rumah, itu bisa dijual untuk membayar hutang. Nah, ada hal yang menarik dari kelakuan ibu berinisial R ini. Dia punya benda dari orang tuanya, yang mana jika bandanya itu entah tanahnya, entah rumahnya dijual, bisa untuk menyaur hutang atau membayar hutang. Bagaimana soal kelakuan ibu berinisial R ini? Apakah kelak di kemudian hari akan terulang atau tidak akan terulang karena calon orang yang akan melakukan itu telah melihat tayangan ini?